Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur sekali kita bisa bertemu kembali dalam ibadah doa GKI Tamalan Rea. Dan malam ini saya percaya bahwa kita semua tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Dan saya tetap berharap bahwa kita semua tetap dijaga, dilindungi. Dan biarlah apapun yang kita hadapi, mari kita sama-sama hadapi dengan kasih yang tertuju kepada Yesus, mata yang tertuju kepada Yesus. Sebab kita tahu bahwa dialah kekuatan kita, dialah pertolongan kita saat ini. Mari sama-sama kita akan memulai ibadah doa ini. Saya ingin mengajak kita untuk menyanyikan satu pujian yang mengatakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab kita tahu bahwa dialah kekuatan kita, pertolongan kita, sumber pertolongan kita siang dan malam. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari sekali lagi dengan iman, kesungguhan hati kita sembah Dia. Katakan, Tuhan, sungguh ku yakin ketika Kau berfirman, Kau melihat kuasa mujizat. Yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, sungguh kami yakin ketika Engkau berfirman, kuasa-Mu dinyatakan. Sebab itulah yang menjadi dasar setiap langkah kami, setiap pikiran kami, setiap tindakan kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami, khususnya waktu perenungan malam ini bersama dengan seluruh jemaat Tamalan Rea yang bersatu hati di dalam ibadah doa. Tuhan, tolong kami, jamah kami, layakkan kami, hamba-Mu juga Engkau urapi, sehingga kami semua boleh diberkati melalui ibadah malam hari ini. Terima kasih Tuhan, pimpin sertai kami, tutup bungkus dengan perlindungan darah Yesus, dan biar kebenaran firman ini menjadi berkat bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan menolong. Haleluya. Amin. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 7. Kemudian bagian lain di 1 Yohanes 3 ayat 22, kemudian ayat 23 dan ayat 24. Saya akan baca bagian firman Tuhan ini dan kita juga bisa buka dan lihat melalui Alkitab kita di rumah. Demikian firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. 1 Yohanes 3 ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. 23. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah diam dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini, malam ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu tema, yaitu bahwa doa yang benar, doa yang benar akan memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Doa yang benar memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Beberapa waktu yang lalu saya sempat mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 1-8 mengenai bagaimana kehidupan kita seharusnya menghasilkan buah, dan semua kita sebagai umat Tuhan punya potensi untuk menghasilkan buah-buah kehidupan. Nah, dalam beberapa bagian yang saya uraikan, khususnya di bagian akhir, di sana, khususnya di ayat ke-7, di sana saya memberikan pengertian kepada kita bahwa kehidupan yang berbuah itu adalah ketika Tuhan memberikan kita kemampuan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, saudara, ada satu kisah tentang seorang anak muda, ini entah dia mungkin di Amerika atau di Eropa. Tapi malam itu dia sedang ada di depan perapian ketika musim salju, dan entah kenapa tiba-tiba sementara dia berdiam di depan perapian, waktu dia menoleh ke jalan, dia melihat ada orang tua yang sudah sangat lusuh dan sudah sangat lemah, berjalan tertati-tati. Dan waktu dia melihat orang tua itu, dia berdoa, spontan dia berdoa dia minta kepada Tuhan, Tuhan, tolonglah orang tua itu. Dia kedinginan, tentu di hari bersalju malam ini dia kedinginan, dan Tuhan berikan dia tempat istirahat supaya dia jangan mati kedinginan karena malam ini sangat dingin. Nah, kemudian tidak lama kemudian tiba-tiba orang tua itu tiba-tiba bergerak menuju ke rumah anak muda ini. Nah, ketika orang tua ini sudah semakin dekat di pintu rumah dan mulai mengetuk pintu, bahkan ada kedengaran suara orang tua itu seperti merintih. Anak muda ini berdoa lagi, Tuhan, tolong Tuhan, saya minta, Tuhan tolong
nyatakan kuasa-Mu. Sehingga orang tua ini jangan mati kedinginan. Tolong dia Tuhan, berikan dia tempat yang aman. Sehingga dia selamat dari musim dingin karena salju ini. Akhirnya dia bergumul, dia berdoa, dan tidak ada lagi suara ketukan. Dan akhirnya dia tertidur, dan dia terbangun pagi-pagi. Dan dia melihat ada ribut-ribut di luar. Karena orang melihat rupanya orang tua ini telah dalam keadaan sudah meninggal. Nah, kemudian anak muda ini seperti sedih dan protes kepada Tuhan. Dia berdoa, dia bilang, Tuhan, bukankah semalam saya sudah katakan kepada Engkau, Tuhan tolonglah orang tua ini, berikan dia tempat tinggal, tempat berteduh. Tapi kenapa Engkau tidak mendengar doaku Tuhan? Engkau membiarkan orang tua ini, dan lihatlah apa yang terjadi. Orang tua itu mati kedinginan. Anak muda ini protes, dan akhirnya Tuhan jawab. Tuhan katakan, anak muda, sebenarnya aku sudah mendengar doamu. Bahkan aku sudah menjawab, aku membukakan jalan. Orang tua itu, yang tadinya mungkin orang tua itu harus berjalan lurus, dan dia berbelok menuju ke arah rumahmu. Bahkan dia sudah mengetuk pintu rumahmu dalam keadaan merintih. Seharusnya engkau membukakan pintu. Dan bahkan dia dalam keadaan seperti itu, engkau sibuk berdoa dan kau tidak melakukan sesuatu. Nah saudara, ini hanya sebuah cerita, tapi ini sebuah gambaran nyata bahwa seringkali sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita punya sebuah pemahaman tentang doa adalah bagaimana kita meminta kepada Tuhan supaya apa yang kita pikirkan atau apa yang kita mau itu yang Tuhan kerjakan, Tuhan buat. Padahal kita lupa, ketika kita mau dipakai oleh Tuhan, ketika kita mau dipersiapkan oleh Tuhan, seharusnya kita siap untuk melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Nah saudara, di ayat ini kalau kita perhatikan, baik Yohanes 15 ayat 7 pasal 15 maupun 1 Yohanes 3 ayat 22 dan seterusnya, ini dua bagian firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Yohanes, murid Tuhan Yesus. Dan saudara, tetapi kalau kita perhatikan di 1 Yohanes 3 ayat 22, ini sebenarnya sama dengan Yohanes 15 ayat 7. Hanya di sini kalau kita perhatikan baik-baik di 1 Yohanes 3 ayat 22, bagian ini memberikan satu penekanan tentang kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita, dengan pemahaman pengertian bahwa ketika kita melakukan, itu dia, ketika kita melakukan perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah kemudian apa yang menjadi perintahnya, saudara perhatikan di sini di dalam ayat 23, dan inilah perintah itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Ini berbicara tentang Matius 22 ayat 37 dan 39, tentang inti dari hukum, segala hukum yang ada di dalam hukum Taurat maupun di dalam Alkitab. Nah, kasih kepada Allah, kasih kepada Kristus, Tuhan mau itu nampak nyata dalam hidup kita. Dan juga kasih kepada sesama dengan sikap saling peduli, saling mengasihi. Nah, ini yang menjadi hal yang penting yang perlu kita pahami sebagai anak-anak Tuhan. Nah, dan karena itu saudara, tetapi yang menjadi pertanyaan penting yang kita perlu renungkan. Bagaimana penerapan hukum ini, kebenaran ini dalam hidup kita? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana hubungan kita dengan sesama? Tentu ini sesuatu yang luas, sesuatu yang dalam. Tetapi saudara, kalau kita mau jujur dengan hati nurani kita, mari kita bertanya kepada diri kita. Hari-hari ini bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan? Apalagi dalam masa-masa pandemi ini di mana kita sulit untuk, kita rindu datang ke gereja tapi tidak bisa karena dibatasi oleh situasi, dibatasi oleh penyakit, dibatasi oleh media. Tetapi saya yakin bahwa memang kita punya kerinduan untuk bersekutu. Tapi saudara, sekali lagi,
Apakah kerinduan yang tulus untuk tetap mengasihi Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau, itu kita terapkan dalam hidup kita. Saudara, ingat bahwa kita nggak bisa pungkiri dalam perjalanan iman kita sebagai orang percaya atau orang Kristen, kita banyak mengalami yang namanya jatuh bangun dalam iman. Dan ini hal yang lazim, ini hal yang alami terjadi dalam kehidupan setiap orang. Nah, ingat bahwa ini adalah proses untuk mengenal kebenaran. Nah, saudara, ada banyak pelajaran. Begitupun yang dialami oleh Daud. Saudara, ketika Daud pernah gagal waktu dia bertemu dengan melihat Batseba, dan akhirnya karena dia jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batseba, akhirnya saudara, Tuhan menghukum Daud dan Tuhan menegur Daud melalui Nabi Nathan. Meskipun Tuhan memang memulihkan keadaan Daud dan Tuhan sempat menghukum dan mengambil anak yang lahir dari hubungannya dengan Batseba, tapi kemudian Tuhan mengaruniakan Salomo, dan akhirnya Salomo menjadi penerus, generasi penerus Raja Daud. Salomo pun pernah gagal. Kalau saudara lihat pengkhotbah, saudara lihat Amsal, itu adalah buah tulisan Salomo. Dan di sana kita bisa melihat bagaimana Salomo menyesali banyak hal, dan dia ungkapkan dengan kata-kata sia-sia. Hidup ini adalah kesia-siaan. Kesia-siaan. Kenapa? Ketika dia sadar bahwa dia pernah begitu membanggakan mungkin posisi, membanggakan harta kekayaan yang Tuhan titipkan kepada dia. Dia sadar bahwa semua itu sia-sia. Bahkan istri yang banyak pun, dia tahu itu adalah sebuah kesia-siaan. Dan yang terpenting yang dia Salomo pesankan adalah takut akan Tuhan. Saudara, kita bisa lihat semua dan pesan-pesan praktis di dalam Amsal. Itu satu pelajaran yang luar biasa. Dan saudara, bangsa Israel pun lihat mengalami itu. Kalau kita masuk di dalam perjanjian baru, ingat bahwa gereja mula-mula pernah ditegur. Kalau kita lihat pesan Yohanes kepada ketujuh jemaat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri melalui Rasul Yohanes. Di sana kalau kita lihat di Wahyu kalau tidak salah pasal 2, di sana dikatakan ada teguran kepada jemaat di Efesus. Kan aku menegur kamu karena kamu sudah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Bahkan jemaat di Laodikia juga sama. Mereka telah menjadi jemaat yang suam-suam, tidak panas, tidak dingin. Sehingga Tuhan mengatakan, aku ingin memuntahkan engkau. Saudara, saya tidak tahu bagaimana keadaan kita hari ini. Dan banyak situasi yang saudaraku bisa membuat kita lemah. Dan ingat, kita pun bisa jatuh dalam kondisi yang sama. Dan ingat bahwa setiap kejatuhan memang ada konsekuensi. Tapi saudara, yang penting adalah bagaimana kita berespon terhadap hal itu. Ini yang penting. Ingat, Daud, waktu dia bertobat, waktu dia ditegur oleh Nathan, ingat, Tuhan pulihkan keadaannya. Memang ada konsekuensi. Tapi ingat bahwa Tuhan bekerja untuk memulihkan keadaan. Nah, saudara, dan yang terakhir, apa yang dialami oleh, kalau kita lihat masa ini, hadirnya komunisme yang istilahnya dilatar belakangi oleh konsep Marxisme yang dibawa oleh Karl Marx. Kalau kita baca sejarahnya dalam cerita-cerita gereja kuno, saudara, kita bisa melihat di sana, walaupun Karl Marx hidup di dalam zaman reformasi, dan itu waktu Karl Marx itu hidup tahun 1800 itu gereja sudah ada, reformasi gereja sudah terjadi kurang lebih 2 abad. Dan saudara, ternyata situasi itu tidak serta-merta membuat Karl Marx hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan waktu dia melihat keteladanan yang menyedihkan dari orang tuanya, itu membuat dia lemah, bahkan membuat dia kecewa. Sehingga ketika dia melihat gereja seolah-olah mengandung dari sisi negatif, mulai mengandung konsep kapitalis dan liberalisme, akhirnya dia mulai membuat satu konsep yang lain, yaitu Marxisme. Dan ini membuat akhirnya paham komunisme lahir, bahkan komunisme modern. Dan seperti yang kita tahu hari ini, saudara, ingat bahwa segala sesuatu yang terjadi karena kegagalan dan karena kejatuhan, itu sangat memberikan dampak di masa yang akan datang. Tapi saudara, sekali lagi, mari kita belajar
dari semua pengalaman, dari sejarah ini, mari kita belajar bahwa ingat, kejatuhan itu hal yang lazim, kegagalan itu hal yang lazim. Bahwa Tuhan mau kita bangkit, Tuhan mau kita berdiri dari kegagalan ini. Dan ini yang menjadi implementasi bagaimana ingat Tuhan memampukan kita waktu kita hidup dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Sekali lagi, kita bisa gagal sekalipun kita begitu dekat dengan Tuhan. Karena Daud sendiri pun yang dikenal begitu begitu dekat dengan Tuhan sejak masa mudanya. Ingat, dia pun masih bisa gagal. Tapi hal yang luar biasa bahwa dia cepat bangkit. Dia tidak membiarkan dirinya tenggelam di dalam kegagalan. Dan dia menyongsong kemenangan. Karena dia menyelesaikan apa yang dia rasa tidak benar. Apa yang dia tahu salah, dia akui di hadapan Tuhan. Ingat satu pesan terakhir di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Firman Tuhan kepada Salomo. Di sini dikatakan bahwa, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara, tiap kali kita melihat janji firman Tuhan seperti ini, kadang-kadang fokus kita hanya langsung kepada pemulihan, langsung kepada berkat, langsung kepada pengampunan. Kita lupa bahwa sebelum kita mengalami pemulihan, sebelum kita mengalami berkat Tuhan, ingat bahwa ada sikap penting yang harus kita perhatikan. Itu apa? Sikap merendahkan diri. Nah, kadang-kadang ketika kita melakukan satu kesalahan, kadang-kadang kita berpikir bahwa tidak apa-apalah, nanti toh akan beres juga, waktu akan menyelesaikannya. Siapa bilang? Ingat bahwa Tuhan mau kita belajar merendahkan diri, kita belajar menyelesaikan sesuatu yang kita rasa menjadi penghalang bagi kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Sehingga waktu kita membangun hubungan baik dengan Tuhan, baik dengan sesama kita bisa mengalami yang namanya damai sejahtera. Kita bisa mengalami sukacita. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang menghalangi kita dalam membangun hubungan yang benar, hubungan yang indah, baik bersama dengan Tuhan maupun dengan sesama kita. Karena dua bagian firman Tuhan ini, baik itu kasih kepada Tuhan maupun kepada sesama, itu tidak bisa dipisahkan. Itu dua hal yang menyatu. Kalau kita lihat di dalam Matius 22 ayat 37 dan 39. Karena itu saudara, mari kita terus melangkah di dalam Tuhan. Percaya bahwa ketika kita punya kerinduan memiliki sebuah hubungan yang benar dengan Tuhan, bukan hanya dalam arti kita berdoa dan meminta menurut apa yang kita mau, tetapi waktu kita sadar bahwa ketika kita membangun persekutuan yang benar, yang dibereskan, yang dibersihkan, yang dimurnikan oleh Tuhan, di mana kita memberikan hidup kita untuk dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan, disitulah kita akan melihat Tuhan bekerja dan memberikan kita kemampuan untuk melakukan apa yang Dia mau, dan kita akan mengalami yang namanya kemenangan. Saudara, ini adalah hal yang sederhana, tapi ingat sekali lagi, sebelum kita mau belajar untuk merendahkan diri dan mengakui segala kelemahan kita, ingat, kita tidak akan mungkin mengalami yang namanya pemulihan. Dan dalam pemulihan itu, sekali lagi, Tuhan mau kita istilahnya kembali dari mulai. Memperbaharui semuanya. Kemudian kita mulai melibatkan Tuhan dalam setiap hal di hidup kita. Kita melakukan apa? Kita belajar untuk taat dengan sepenuh hati, bukan setengah-setengah. Kemudian kita belajar untuk percaya, seperti dikatakan dalam Markus 11 ayat 24. Sekalipun kita belum menerima, tapi kita percaya seolah-olah kita sudah menerimanya. Ini satu sikap iman yang tidak mudah. Dan yang terakhir, mari kita terus belajar bersyukur. Ingat saudara, Tuhan mau kita punya satu pemahaman yang berbeda di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Yaitu belajar untuk fokus kepada Tuhan, bukan kepada apa yang Tuhan akan berikan. Ingat, Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan selalu tahu apa yang kita butuhkan. Dan Tuhan selalu memberikannya menurut rencananya yang indah. Dan mari sama-sama kita belajar untuk tetap fokus kepada Tuhan. Mari kita cari tahu apa yang Tuhan mau. Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Dan mari kita terus maju, melangkah dengan iman. Dan kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam doa-doa yang sudah disiapkan melalui WA. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami boleh duduk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau
berdoa bersama-sama. Biarlah Tuhan perenungan malam hari ini menolong kami untuk sungguh-sungguh memahami bahwa hidup ini tidak luput dari yang namanya kegagalan. Hidup ini tidak luput dari yang namanya kejatuhan. Tetapi kami rindu bahwa waktu kami mengalami masalah dan kami jatuh, Tuhan mampukan kami untuk berdiri. Mampukan kami untuk bangkit. Berikan kami kerendahan hati untuk mau sungguh-sungguh kembali kepada keadaan yang benar. Dan Roh-Mu akan memampukan kami untuk sungguh-sungguh hidup melakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga kami dipulihkan, diubahkan, kami dibenarkan, dan kami dapat mengalami kuasa, janji, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami malam ini. Kami mau berdoa bersama-sama di tempat tinggal kami masing-masing. Dan Tuhan berikan kami hati untuk sungguh-sungguh memandang kepada Tuhan dan mendoakan segala sesuatu yang kami gumuli untuk bangsa kami, untuk gereja kami, dan untuk rumah tangga kami. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Kami percaya Tuhan memimpin kami. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita akan masuk di dalam doa-doa, pokok-pokok doa kita. Dan sebentar melalui pokok-pokok doa yang ada, mungkin bisa salah satu dari anggota keluarga bisa memimpin untuk membaca pokok-pokok doa. Dan kalau semuanya sudah tahu, bisa langsung berdoa bersama-sama dan saudara atur bagaimana baiknya. Dan setelah itu bisa salah satu dari anggota keluarga bisa memimpin untuk doa penutup. Oke, itu saja. Dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.